Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-76 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi 75, saya sampai pada kesimpulan bahwa yang berkurang atau yang mungkin tidak tampak dan tidak menjadi sumber energi dalam BUMN perkebunan kita ini dan BUMN lainnya adalah spirit patriotisme dan nasionalisme yang diterapkan dalam mengelola BUMN ini. Saya memberikan ilustrasi bagaimana Tata T sukses membeli Tetley, katakanlah. Pada sesi ke-76 ini, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan penting, yaitu sesuai dengan teori ekonomi kelembagaan, bahwa perilaku itu ditentukan oleh struktur. Struktur diturunkan dari kultur atau budaya. Budaya di sini diartikan sebagai the way of thinking, feeling, and believing. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan konstruksi berpikir ini, kurang lebihnya faktor apa dalam budaya, the way of thinking, feeling, and believing ini yang menghambat kemajuan BUMN kita. Saya ambil sekarang referensi perkebunan. Yang kedua, apa hambatan internal sebagai bagian dari struktur itu, ya, yang bisa kita bangun hipotesa faktor ini menjadi hambatan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal the way of thinking, feeling, and believing, saya mengidentifikasi bahwa walaupun di dalam anggaran dasar ditulis tujuan mendirikan PT PN misalnya adalah untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Pertanyaannya, apakah keuntungan sebesar-besarnya itu dicapai? Bapak Menteri BUMN menyampaikan akhir-akhir ini bahwa utang PT PN Group mencapai 47 triliun rupiah. Artinya apa? Kita bisa bertanya, apakah dengan utang 47 triliun ini menghasilkan profit berapa banyak? Revenue berapa banyak? Dalam konteks budaya, sebetulnya kita bisa bertanya, apakah benar the way of thinking, feeling, and believing dalam BUMN perkebunan ini untuk mencari untung? Saya berikan ilustrasi, dan ini yang mungkin menjadi hambatan internal dalam konteks operasional, yaitu tidak dicatatnya dalam buku akuntansi perusahaan mengenai land rent. Dalam sistem manajemen juga tidak dikenal ada biaya tanah sebagai fungsi sosial, fungsi ekonomi yang menggambarkan opportunity cost dari sebidang lahan masuk dalam kalkulasi biaya. Yang ada hanyalah PBB dan BPHTB untuk pembaruan nanti dari HGU. Apa artinya? Artinya dengan sistem akuntansi yang ada sekarang,
perusahaan tidak didorong untuk melihat, untuk dievaluasi, untuk dimonitor. Misalnya, berapa keuntungan minimal yang harus diperoleh dari sebidang tanah yang dikuasai oleh BUMN, perkebunan, atau oleh swasta sekalipun. Andaikan saja land rent 5 juta per hektar, ini sudah murah kalau di Jawa Barat saya pikir. Maka per 100.000 hektar kita bisa mendapatkan uang kurang lebih 500 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila PTPN, satu PTPN katakanlah, memiliki lahan 100.000 hektar, maka dengan nilai land rent 5 juta per hektar, harusnya PTPN tersebut mendapatkan pendapatan atau bahkan menjadi keuntungan di sini karena biaya menyewakan tanah sangat minimal, kurang lebih 500 miliar. Artinya apa? Apabila PTPN 8 katakanlah punya tanah yang dikuasai oleh PTPN 8 114.000 hektar, artinya PTPN 8 minimal harus mendapatkan keuntungan 500 miliar lebih. Pertanyaannya, kalau rugi bagaimana? Maka disinilah titik nol untuk evaluasi lahir. Pertanyaannya, untuk apa ada manajemen? Untuk apa ada korporasi atau institusi apabila tidak dapat meningkatkan nilai tambah dari 500 miliar itu sendiri? Nah, kalau ini kita aplikasikan ke 1 juta hektar lebih katakanlah milik PTPN Groups, maka tinggal kalikan saja berapa triliun seharusnya pendapatan yang didapat dari tanah. Minimal sebesar land rent itu sendiri. Disinilah tantangan kita semua, ya, yang mana apabila sistem akuntansi perkebunan itu diubah, seperti halnya sistem akuntansi usaha tani, nilai sewa tanah masuk ke dalam biaya, artinya dia menjadi income pihak lain. Pihak lain di sini adalah negara itu sendiri. Maka kita punya dorongan kuat untuk mengembangkan bisnis perkebunan yang harus menguntungkan. Dan ini akan mendorong lahirnya industri hilir. Tanpa itu, maka kinerja diukur oleh ukuran yang mengabaikan mengenai indikator kelangkaan lahan. Artinya, kalau kita sebut ada untung, harus kita kurangi dengan kompensasi kelangkaan lahan yang tidak masuk ke dalam hitungan korporasi. Bapak Ibu sekalian, secara legal, cost and benefit untuk sebuah korporasi diatur oleh PSAK. Artinya diatur oleh sistem akuntansi. Bukan oleh anggaran dasar. Oleh karena itu, kita harus buat kompatibel antara sistem akuntansi, anggaran dasar, dan nature atau sifat intrinsik dari sumber daya yang kita tangani. Hal ini pernah saya kemukakan juga ke teman-teman di IPB katakanlah,
Kebetulan IPB sekarang memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana kalau dilengkapi dengan pengembangan sistem akuntansi yang cocok untuk bidang pertanian ini, terutama perkebunan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini kesimpulannya adalah bahwa secara internal BUMN kita memerlukan melihat kembali sistem akuntansi yang harus mampu mendorong terciptanya budaya kerja, budaya berpikir, budaya berinovasi sesuai dengan kebutuhan cita-cita pemerdekaan Indonesia ini. Demikian uraian pada sesi ke-76 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.